Pertama-tama kita akan melakukan regresi kepada data skripsi yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. Dan terlebihnya dari bps.go.id. Di sini kita mengambil judul yakni analisis pengaruh PDRB tingkat kepadatan penduduk rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2024. Dan ini adalah data-datanya. Kita copy data-datanya dulu sebelum ke eViews. Lalu kita buka eViews-nya, CTRLN, kita pilih undet, lalu observasinya kita tulis 30, karena kita mau observasi 30 provinsi di Indonesia. Lalu kita klik empty group, lalu kita scroll ke atas, dan kita copy data yang di Excel tadi. Kita beri nama data skripsi. Lalu kita klik OK. Oh, maaf, tidak boleh pakai spasi. Data skripsi. Nah, di sini kita bisa copy objek, lalu klik crop, make a question, lalu membuat regresi linear berganda. Klik OK. Oke, di sini adalah hasil dari estimasi dari regresi linear berganda, di mana Y-nya adalah sebesar 47,25105, X1-nya adalah sebesar 5,37E-07, X2-nya sebesar 0,000185, dan X3-nya sebesar 2,978169. Artinya, hasil ini menunjukkan bahwa konstansa sebesar 47,25105 seluruh variabel bebas bernilai 0. Maka nilai indeks pembangunan manusia diperkirakan sebesar 47,25105. Nilai koefisien PDRB-nya sebesar 5,37E min 0,7 dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan PDRB akan meningkatkan IPM sebesar 5,37E min 07. Namun, berdasarkan nilai probabilitasnya sebesar 0,2968, pengaruhnya tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini yang sama juga berlaku untuk kepadatan penduduk. Kalau X2, yakni sebesar 0,000185 dengan probabilitas 1,1646, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, rata-rata lama sekolah memiliki koefisien 2,978169 dengan probabilitas sebesar 0,0000, yang artinya berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dan nilai R-square-nya adalah sebesar 0,711726. Hasil R-square ini menunjukkan model sebesar 71,17% variasi dari IPM, yakni dapat menjelaskan oleh ketiga variabel independen ini, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan nilai F statistiknya adalah sebesar 21,39737 dengan probabilitas F statistiknya adalah 0,00000, menunjukkan bahwa model ini signifikan secara simultan. Artinya, ketiga variabel ini berpengaruh terhadap IPM. Untuk selanjutnya adalah uji T statistik, yakni dari hasil pengujian T diketahui bahwa hanya variabel rata-rata lama sekolah, yakni X3 yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sementara itu, variabel PDRB atau X1 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2968
dan X2 atau kepadatan penduduk sebesar 0,1649, yang berarti keduanya tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM. Untuk uji F statistiknya adalah hasilnya diperoleh sebesar 21,39737 dengan probabilitas 0,00000, yang artinya secara simultan variabel PDRB, kepadatan penduduk, dan rata-rata lama sekolah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai R-square-nya adalah sebesar 0,711726. Model ini menunjukkan sebesar 71,17% variasi dari IPM dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Kita lihat dulu normalitasnya. Di sini adalah sebesar hasil histogram menunjukkan pola distribusi residual yang cenderung berbentuk simetris, dengan sebagian besar nilai residual terkumpul di sekitar nilai tengah. Berdasarkan nilai uji Jarque-Bera sebesar 0,87729 dengan probabilitas sebesar 0,647352, diketahui bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga model memenuhi salah satu asumsi klasik regresi, yaitu normalitas residual. Asumsi ini penting dipenuhi karena hasil estimasi OLS atau ordinary least square baru dapat dianggap best linear unbiased estimator atau BLUE jika residualnya berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah lolos uji normalitas. Selanjutnya kita akan melanjutkan regresi linear ini dengan menggunakan uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu ada autokorelasi. Jadi kita untuk menguji autokorelasi ini kita tinggal mengklik Q, lalu kita pilih residual diagnosis, terus kita pilih serial correlation LM test. Nah, kita klik OK. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa uji autokorelasi dalam model regresi ini itu kita menggunakan Woodbury serial correlation LM test, yang dimana dengan 2 leg residual. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statik sekitar H yaitu sebesar 0,44 dan probabilitas C-square-nya itu sebesar 0,752. Nah, dimana kedua ini lebih besar dari 0,5 atau dari tingkat signifikan 5%. Hal ini mengindikasi bahwa hipotesis nol tidak ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, residual dari model regresi bersifat acak atau random dan tidak saling berkorelasi antar periode, sehingga asumsi klasik terkait autokorelasi telah terpenuhi. Kondisi sangat penting dalam regresi karena autokorelasi dapat menyebabkan pendugaan variabel menjadi tidak efisien, terutama jika data bersifat runtuh waktu atau time series. Nah, meskipun pada penelitian ini kami mengambil data cross-section, karena itu model yang digunakan sudah memenuhi asumsi dasar mengenai autokorelasi dan tidak memerlukan perbaikan dari aspek autokorelasi ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedisitas menurut tesnya White. Nah, jadi kita milihnya residual diagnosis, terus kita milih heterokedisitas, terus kita milih tipe tesnya itu yang White. Kita bisa klik lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil F statiknya atau probabilitas F statik itu sebesar 0,0456, yang berarti ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi heterokedasitas dalam model, atau dengan kata lain,
varians dari residual tidak konstan, meskipun dua pengujian pendukung lainnya yaitu nilai probabilitas dari R-square-nya itu sebesar 0,0727 dan 0,0760 yang berada di atas 0,05. Namun nilai F statik yang signifikan sudah cukup memberikan bukti bahwa masalah heterokedastisitas perlu diperhatikan. Nah, kondisi ini berpotensi menyebabkan estimasi koefisien tidak efisien dan mengalami kesalahan baku atau standar error yang menjadi bias, yang pada akhirnya bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang salah terhadap signifikasi variabel. Nah, yang pertama kita akan mengujinya itu menggunakan tipe Bruce Pagan Godfrey. Kita klik OK. Nah, bisa terlihat hasil dari uji ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya itu sebesar 0,6276 dan OBS R square-nya itu atau C square-nya itu yang pertama 0,5914 dan yang kedua itu adalah 0,5951. Ini berada jauh dari 0,5. Dengan demikian, hipotesis 0 tidak ditolak, yang berarti tidak terdapat uji heterokodastasis dalam model ini. Nah, terus uji Bruce-Pagan-Godfrey ini cenderung lebih konservatif dan hanya mendeteksi bentuk heterokoditas linier. Karena itu, perbedaan hasil antara uji White dan Bruce-Pagan ini mungkin disebabkan kemampuan White test dalam mendeteksi bentuk heterokodistasis yang lebih kompleks atau non-linear. Nah, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Untuk melihat uji multikolinearitas ini, kita cukup mengklik koefisien diagnosis, terus kita pilih variance inflation factor atau FIV. Nah, jadi bisa dilihat bahwa FIV-nya ini dari PDRB atau X1 ini sebesar 1,202897 dan kepadatan penduduk atau X2 itu sebesar 1,420217 dan X3 atau rata-rata ramah sekolah itu sebesar 1,230600. Nah, karena seluruh FIP ini berada di bawah angka 10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Untuk selanjutnya, kami akan mencoba mengregresi menggunakan aplikasi Stata. Untuk yang pertama, kita bisa ke File, lalu ke Import. Lalu kita mengimport jenis file yang akan kita pilih. Ini Excel. Kita klik Browse. Lalu kita cari data yang akan kita regresi. Klik buka. Lalu pilih import first row. Lalu klik OK. Lalu di kursor command kita bisa mengetik, karena kita mau meregresi linear berganda, kita mengetik reg sebagai perwakilan regresi dan input semua data. Jika sudah, bisa klik Enter. Dan ini adalah hasil regresi linear bergandanya. Sama seperti pada meregresi di eFuse. Bisa dilihat uji T dan F-nya pun sama. Dan untuk S-square-nya juga sama dengan yang di eFuse. Untuk selanjutnya kita akan menguji normalitas. Yakni pada kolom command kita bisa mengetik predict receipt
lalu residuals, lalu JB resid. Dan ini adalah hasilnya dari Jerquebera normalitas tes. Bisa dilihat ini sama dengan yang kita lakukan dengan tes Ifuse. Selanjutnya kita akan menguji. Selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas dari data ini. Pertama, itu kita masukkan rumusnya, yaitu Stat FIV. Nah, bisa kita lihat ini hasil dari FIV data yang telah kita masukkan tadi. Nah, hasilnya ini sama persis dengan yang sudah kita cari di Ifuse kemarin. Nah, selanjutnya setelah kita sudah melihat hasil EIF-nya, kita ingin melihat autokorelasi pada data ini, apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Nah, yang pertama itu kita bisa gain time, kita tulis di komen gain time, lalu sama dengan, lalu kita strip, terus n. Ini kita membuat ini untuk membuat datanya itu menjadi time series. Lalu terus kita kita mengetik lagi di komen st time. Setelah kita enter, nah datanya itu nanti akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita untuk melihat hasil autokorelasi itu Darby-Wastonnya, kita tinggal menulis rumusnya itu di komennya itu dw stat, kita enter. Nah, ini hasil autokorelasi dari Darby-Wastonnya. Nah, ini hasilnya itu sama seperti yang telah kita cari di Ifuse. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat uji heterokedastisitas. Nah, untuk mengujinya ini kita bisa memasukkan rumus di komennya lagi. Yang pertama itu kita ketik stat, terus imtes, y. Karena kita ingin melihatnya dengan white dulu, jadi kita menggunakan rumus white dulu ya. Kita enter. Nah, jadi ini adalah hasil uji heterosedasitas menurut White. Hasilnya juga ini sama persis seperti yang ada di hasil Ifuse. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil heterosedatisitas ini dengan Bruce Pagan. Nah, rumusnya itu kita bisa seperti tadi, stat, terus kita enter dulu, stat, IID RHS. Mohon maaf, sepertinya salah masukkan rumus, kita langsung ke head-nya aja. Kurang spasi. Nah, bisa kita lihat ini untuk hasil heterosedasitas untuk menggunakan Bruce Pagan. Hasilnya itu bisa kita lihat hasilnya itu sama persis dengan yang di hasil Ifuse kemarin. Inilah cara kita untuk menguji data yang sudah dimasukkan menggunakan Ifuse dan Stata. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.